Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa di acara Dibacain Berita. Tentu pemirsa membutuhkan berita-berita yang berimbang, berita-berita yang bergizi, dan berita-berita yang bisa menjadi informasi yang akurat. Bung kameramen, silakan. Baik Bung Alfian, ini jadi perbincangan ramai terus Bung Alfian di sosmed. Ini dari depokpost.com 30 Agustus 2021. Judulnya Child Free, Tren yang Merusak Fitrah Kemanusiaan. Jadi, child free adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak mempunyai seorang anak di dalam pernikahan. Penyebabnya ada dua Bung Alfian. Bisa karena takdir dan dari ketentuan Allah karena dia belum dikaruniai seorang anak, atau karena pilihan masing-masing. Jadi ada Bung Alfian yang memilih untuk tidak mau punya anak. Nah Bung Alfian, untuk respon awal ini saya buka dengan pertanyaan begini Bung Alfian. Jadi ada beberapa influencer feminis Bung Alfian yang mereka sebetulnya pro LGBT juga, dukung RUU TPKS juga Bung Alfian. Jadi child free ini mereka kampanyekan Bung Alfian secara tidak langsung. Jadi mereka memilih setelah nikah itu mau berdua saja Bung Alfian, tidak mau punya anak. Nah ini Bung Alfian, bagaimana respon awal Bung Alfian? Karena akhirnya banyak anak muda kita yang kebayang, oh nanti gue pengen nikah, nggak mau punya anak lah. Ini gimana Bung Alfian? Pandangan ini terlihat rasional, terlihat wajar di saat itu dikatakan di awal. Iya. Tapi kalau kita mencoba berpikir dalam skala meluas, skala makro, ini ada tanda-tanda kita menginginkan berakhirnya peradaban manusia. Betul. Artinya ketika orang bernikah, lalu dia tidak punya keinginan mempunyai generasi pelanjut, maka berarti dia sendiri telah menyiapkan obor-obor yang dimatiin. Innalillahi. Maka istilah kalau masyarakat secara tradisional kan mati obor. Jadi ketika ada orang selama hidupnya tidak pernah menikah atau dia sebagaimana tadi yang disebut dengan child free seperti itu, maka pada jangka panjang kita akan bisa menghitung ini merupakan cara berpikir yang keliru, cara berpikir yang salah, dan cara berpikir yang layak untuk segera diperangi menurut saya, karena ini merupakan pandangan yang sangat bertentangan dengan fitrah insaniat menurut saya begitu. Iya, Bung Alfian. Coba saya baca artikelnya dulu, Bung Alfian. Seseorang yang memutuskan child free dengan alasan tersebut, atau yang pilihan ini yang dimaksud, adalah orang-orang liberal yang menjunjung tinggi kebebasan. Mereka lahir dari pemikiran sekularisme yang memisahkan antara agama dan dunia. Agama tidak boleh ikut campur dalam keputusan apapun yang mereka ambil, termasuk urusan child free. Karena sekularisme menganggap agama hanya di masjid dan pesantren. Nah ini Bung Alfian. Jadi kalau saya melihatnya gini Bung Alfian. Kalau salah, tolong koreksi Bung Alfian. Kalau keputusan dia tidak mau punya anak, tapi itu mereka simpen aja Bung Alfian, maksudnya nggak usah diumbar-umbar, tidak usah dikampanye, mungkin kita masih bisa memaklumi Bung Alfian. Tapi ini mereka kampanyekan, mereka seminarkan, mereka promosikan, ini apa bahayanya Bung Alfian menurut Bung Alfian? Ya, yang jelas ada satu terminologi yang tidak seimbang. Iya. Mereka akan mengedepankan dengan bahasa hak asasi manusia. Nah, ternyata ketika orang berteriak adanya hak asasi manusia, dia juga punya kewajiban asasi manusia. Iya. Nah, artinya ketika ini merupakan satu hal yang diketahui dengan terang benderang, merupakan sebuah agenda daripada kelompok-kelompok sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan pandangan-pandangan la ilmaniyah itu, maka ini menjadi hal yang harus kita sadari bahwa ini tidak boleh menjadi bagian yang harus menjadi virus, menjadi pandangan hidup, menjadi ideologi yang memang digelorakan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan terjadi pandangan-pandangan seperti itu. Maka buat kita ya melawannya adalah sebuah kewajiban. Ketika mereka itu menganggap itu hak, kita juga punya hak untuk melawan mereka. Begitu menurut pendapat saya. Nah, Bung Alfian, masalahnya salah satu promotor atau orang yang kampanye tentang child free ini, dia orangnya pakai jilbab Bung Alfian. Nah lanjut Bung Alfian, child free adalah bahaya akidah karena memutuskan harapan bahwa Allah adalah yang memberi rezeki. Takut tidak bisa membiayai anak, takut anaknya tidak mempunyai masa depan yang cerah, padahal setiap manusia
sudah lahir, sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bung Alfian, kalau pandangan saya begini Bung Alfian, kalau kita menikah tidak ingin punya anak, saya khawatir Bung Alfian, pasangan tersebut tidak bisa atau tidak, akhirnya mereka tidak punya feeling atau rasa sebagai anak Bung Alfian. Bagaimana mereka bisa menghargai orang tuanya dulu kalau mereka tidak mempunyai anak Bung Alfian? Kan kalau kita punya anak, seperti saya nih Bung Alfian, setelah menikah saya baru sadar, oh ternyata dulu berat ya ngurus anak. Ternyata dulu kita kurang ajar ya sama orang tua kita. Nah ini nilai-nilai ini kan akhirnya akan hilang Bung Alfian. Nah kalau ini akhirnya menjadi diadopsi oleh orang banyak, ini akan semakin banyak pasangan-pasangan atau anak-anak yang sudah menikah dan mereka kurang ajar pada orang tuanya. Ini gimana Bung Alfian? Ya kalau mau kita buka, beberapa negara-negara yang mulanya atau dalam jangka panjang memaklum itu kan sekarang teriak-teriak. Sebutlah Prancis, sebutlah Italia, sebutlah beberapa negara Eropa, bahkan mereka memberikan sayembara kepada warganya. Siapa yang mempunyai anak dikasih hadiah sekian kali lipat, dibantu ini, dibantu itu. Artinya ini merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap sederhana. Jadi kalau ada yang punya pandangan-pandangan seperti itu, ya berarti kita pertama yang punya pemahaman awal tentang mereka, ya kita bimbing dulu anak-anak kita, generasi kita untuk tidak seperti itu. Bahwa kalau dilakukan kan sudah dari awal tadi acara dibacain berita kita, keadaan ini akan mengantarkan kepada kepunahan peradaban manusia. Betul. Kalau peradaban manusianya punah, ya berarti kita sendiri yang memberikan penampakan-penampakan bahwa kita berada di akhir zaman yang betul-betul berakhir. Karena kita telah kehilangan posisi dan porsi kehidupan di muka bumi yang berujung pada hari kiamat, yang mana semakin membuat kita mendapatkan jalan langsung untuk mendapatkan pembelajaran faktual. Ternyata apa yang Allah turunkan dan Rasulullah sabdakan benar adanya, begitu akhirnya. Iya, Bung Alfian, ini yang Bung Alfian sampaikan didukung oleh artikel ini Bung Alfian. Child free adalah bahaya kemanusiaan. Ketika tujuan pernikahan bukan lagi untuk melestarikan keturunan, maka perlahan manusia akan punah. Berbagai negara maju di Eropa dan Asia sedang kerepotan menghadapi masalah kependudukan. Wah, Bung Alfian. Jadi, kalau menurut saya, yang Bung Alfian sampaikan, artinya di Indonesia, orang yang menggemakan child free ini, mereka ketinggalan. Ketinggalan sama orang Barat. Nah, Bung Alfian, untuk sesi akhir dibacain berita kali ini, Bung Alfian, menurut saya ini menarik, Bung Alfian, karena banyak masih ada istilah-istilah lain di tentang feminis ini atau tentang hal-hal yang aneh liberal ini, Bung Alfian. Mungkin nanti kita akan bahas yang lain, Bung Alfian. Nah, untuk sesi kali ini tentang child free, apa pesan Bung Alfian untuk remaja kita, orang-orang yang akan menikah, dan mereka hari ini sudah ditempel di kepalanya Bung Alfian, oh ntar gue nikah nggak mau punya anak lah. Nah, pertanyaan nakal saya sedikit buat orang-orang itu Bung Alfian, nanti kalau mereka meninggal, siapa yang mendoakan mereka? Karena kan akan terputus. Nah, tadi kembali ke pertanyaan saya Bung Alfian, pesan Bung Alfian untuk seluruh umat Islam lah khususnya yang akan menikah, jangan sampai mereka tidak ingin punya anak Bung Alfian. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan kehidupan yang kita lalui. Yang kedua, bagaimanapun pernikahan itu merupakan sebuah fungsi-fungsi manusiawi. Relasi seksual, relasi biologis itu kan sebagai hal yang memang alamiah dan dia menjadi nilai ibadah kita dilakukan dengan tata cara dan kaifiat yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, buat seluruh masyarakat, semua anak-anak, cucu-cucu dan manusia-manusia muslim, apa yang terjadi dengan gelombang liberalisme, dengan pandangan sekulerisme seperti itu, kita akan menolaknya dan kemudian kita menjadikan pola hidup kita tidak seperti itu. Artinya memang bukan hal yang ringan melawan mereka, karena mereka punya media, mereka punya biaya, mereka punya kekuasaan, dan semua itu sebetulnya merupakan satu bentuk ketakutan mereka. Kalau kaum muslimin dengan peradabannya kan kita sama tahu sekarang bagaimana di Eropa, bagaimana di Jerman, bagaimana di Prancis, bagaimana mu'alaf di negara-negara Eropa itu bukan orang-orang imigran, dia orang-orang pribumi asli yang kemudian mereka pindah agama karena fitrah insaniyah mereka memberikan tampang yang tadah yang kuat untuk diterimanya titah ilahiyat. Nah, begitulah yang bisa disampaikan dalam dibacain berita kali ini. Child free, no way, dan pandangan-pandangan la ilmaniyah, no way. Kita ingin Allah, Rasulullah,
dan pola hidup yang fitrah insaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.